Selamat datang di kuliah online Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia. Kali ini kita akan membahas topik tentang getaran. Diharapkan setelah mengikuti kuliah ini, Anda dapat menerapkan konsep-konsep getaran dalam menyelesaikan permasalahan getaran sehari-hari. Ini adalah contoh sumber getaran sehari-hari. Ada jam dinding, bandul, ayunan, pengeras suara, dan shock breaker. Nah, getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik seimbang. Definisi satu getaran itu adalah gerak dari satu titik kemudian kembali ke titik tersebut setelah melewati titik seimbangnya dua kali. Dalam hal ini contoh satu getaran adalah gerak dari A ke O, ke B, ke O, ke A kembali. Atau dari O ke B, ke O, ke A, ke O kembali. Kemudian definisi satu frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam satu detik, atau disebut juga hertz. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Jadi hubungan antara frekuensi dan periode, jika frekuensi F, periode T besar, maka F sama dengan seperti T. Getaran ada banyak macamnya. Di sini yang kita bahas adalah getaran yang sederhana, masuk golongan getaran harmonik. Seperti apakah getaran harmonik? Getaran harmonik adalah getaran yang simpangnya memenuhi persamaan sinusoidal. Contohnya seperti ini. Y sama dengan A sin omega T plus V. Y di sini, kita lihat misalnya pada bandul di kiri ini, Y adalah simpangan yang diukur dari titik seimbang. Sedangkan A disebut amplitudo, yaitu simpangan maksimum. Getaran harmonik adalah getaran yang simpangannya mengikuti fungsi sinusoidal. Omega di sini adalah frekuensi angular, didefinisikan seperti ini, 2pi per periode. Sedangkan V ini adalah sudut fase awal. Maksudnya, getaran itu tidak selalu memulai gerakannya dari titik nol, bisa saja dari sembarang titik. Nah, itu disebut dengan sudut fase awal. Misalkan jika bandul ini mulai bergerak dari titik 0, maka sudut fase awalnya kita bilang sama dengan 0. Energi getaran harmonik sederhana merupakan energi total dari energi kinetik dan energi potensial. Jika dihitung, hasilnya seperti ini. Kemudian kita mencoba menghitung frekuensi getaran pada pegas. Posisi benda yang bergetar dengan pegas, misalnya kita sebut X, yaitu mengikuti hukum gerak harmonik A sama dengan sin omega T. Kelajuan adalah turunan pertama dari posisi, jadi omega A cos omega T. Kemudian percepatan itu turunan pertama dari kelajuan, dapatnya min omega kuadrat A sin omega T. Kemudian gaya pemulih itu sama dengan Fs sama dengan min Kx, yaitu gaya pegas. Dengan hukum Newton kita dapatkan omega seperti ini. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mendapatkan frekuensi untuk pendulum. Hasilnya seperti ini. Kemudian getaran harmonik bisa juga teredam, artinya makin lama simpangannya makin kecil. Artinya di sini ada suatu faktor eksponensial minus terhadap waktu. Jadi dengan adanya faktor ini, maka nanti amplitudo getaran makin lama makin kecil. Nah, ini yang disebut dengan getaran teredam. Contohnya di gambar kanan ini ada pegas dengan beban, kemudian ada semacam piringan yang dicelupkan ke dalam cairan. Cairan di sini
dapat berfungsi sebagai peredam dari getaran tadi. Sehingga nanti jika pegas ini bergetar, lama-lama amplitudenya akan mengecil. Di samping getaran teredam ada juga namanya getaran harmonik terpaksa. Sesuai dengan namanya, berarti getaran itu dipaksakan untuk bergetar. Dalam kasus ini, amplitudonya akan punya fungsi seperti ini. Nah, di sini yang menarik adalah amplitudonya ini adalah fungsi dari frekuensi pemaksa, frekuensi getaran pemaksa, yaitu omega. Sedangkan omega 0 adalah frekuensi diri dari getarannya. Jika frekuensi pemaksa sama dengan frekuensi diri dari pegasnya dalam hal ini, nah maka A ini akan maksimum. Nah, itu yang kita sebut dengan resonansi. Kurvanya seperti di kanan bawah ini.